warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis, NIM 2019-43002. Saya berasal dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran discovery learning. Pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu menjelaskan tentang model discovery learning, merencanakan penggunaan model discovery learning dalam pembelajaran fisika. Kita harus mengetahui pengertian model pembelajaran discovery learning, di mana discovery atau penemuan sering dipertukarkan pemakaiannya dengan inquiry atau penyelidikan. Menurut Hamdani 2011.2184, discovery atau penemuan adalah proses mental ketika siswa mengasimilasikan suatu konsep atau suatu prinsip. Sedangkan untuk model pembelajaran discovery learning adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, di mana model pembelajaran ini banyak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Macintosh 2016.2345, aspek penting dalam model pembelajaran discovery learning adalah keterlibatan siswa serta keterampilan guru dalam memberikan pertanyaan. Jadi, seorang guru hanya memberikan informasi, memberikan pokok permasalahan, kemudian dengan bimbingan dan dorongan guru, siswa dapat mencari, menyelidiki, dan memecahkan masalah. Sintaks pelaksanaan model pembelajaran discovery learning. Sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran discovery learning meliputi orientasi, pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Yang berikut yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Kelebihannya yaitu yang pertama adalah dianggap membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Kekuatan dari proses penemuan dating dari usaha untuk menemukan. Jadi seorang belajar, bagaimana belajar itu. Yang kedua yaitu pengetahuan yang diperoleh dari strategi ini sifatnya sangat pribadi dan mungkin merupakan suatu pengetahuan yang sangat kukuh dalam arti pendalaman dari pengertian. Yang ketiga yaitu membangkitkan gairah pada siswa. Misalnya, siswa merasakan jerih payah penyelidikannya, menemukan keberhasilan dan kadang-kadang gagal. Yang terakhir yaitu model pembelajaran ini memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu satu, model pembelajaran ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Misalnya, sebagian besar waktu dapat hilang karena membantu siswa menemukan teori-teori atau menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata tertentu. Yang kedua yaitu mengajar dengan penemuan mungkin akan dipandang terlalu mementingkan memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan. Yang ketiga yaitu guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman antara guru dan siswa. Yang keempat yaitu menyita waktu banyak. Guru dituntut untuk mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator dan motivator. Yang berikut adalah merencanakan penggunaan strategi discovery learning dalam mengajar fisika. Berikut contoh perencanaan penggunaan model pembelajaran discovery learning dalam mengajar pelajaran fisika pada materi fisika listrik magnet yang sesuai dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu orientasi, di mana guru memberikan penjelasan mengenai topik, tujuan, dan hasil belajar pada materi muatan listrik dan gaya listrik atau hukum Coulomb. Yang kedua yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan. Di sini guru memberikan apresiasi dengan meningkatkan peristiwa muatan listrik dan gaya listrik atau hukum Coulomb. Yang kedua yaitu guru memberikan gambaran tentang muatan listrik dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru mendemonstrasikan mengenai listrik statis. Dan yang terakhir yaitu guru memberikan gambaran tentang gaya listrik, hukum Coulomb, beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu problem statement atau identifikasi masalah.
Di sini guru mengelompokkan peserta didik dalam beberapa kelompok. Kemudian guru meminta peserta didik mengamati masalah yang ada pada LKS untuk pemuatan listrik dan hukum kolom, menghitung besar gaya kolom. Yang keempat yaitu data selection atau pengumpulan data, di mana dengan adanya tanya jawab, guru mengarahkan siswa untuk dapat mengerjakan LKS. Kemudian guru meminta siswa untuk mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang terdapat pada LKS. Yang kelima yaitu data processing atau pengolahan data. Di sini guru mengarahkan peserta didik untuk mengolah informasi yang telah diperoleh melalui observasi atau pengamatan berdasarkan masalah-masalah yang terdapat pada LKS tersebut. Yang keenam adalah verification atau pembuktian. Selama siswa bekerja di dalam kelompok, guru memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk terlibat diskusi dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh dari pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah generalization atau menarik kesimpulan, di mana salah satu kelompok diskusi diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, sementara kelompok lain menanggapi apa yang dipresentasikan. Dan yang berikut adalah guru mengumpulkan semua hasil diskusi setiap kelompok. Sekian hasil penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.